Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui soal temuan janggal senilai 300 triliun rupiah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Merespons hal itu, Sri Mulyani diduga kabur ke luar negeri. Jangan sampai melarikan diri lagi, orang semua tahu. Dulu pada saat kasus Bank Senturi, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya, belum diadili, dia sudah lari ke Amerika dengan alasan mendapat jabatan sebagai salah satu direktur di Bank Dunia. Ternyata apa yang dikatakan Bupati Meranti ini faktual, tajam, akurat dan terpercaya ya. Ternyata dia lebih dulu mengetahui isinya Kemenki itu seperti apa. Memang sih tidak semua, hanya oknum. Tapi please deh Bu Menteri, jangan selalu mengatasnamakan oknum. Hampir 2 periode menjabat, bersih-bersih gitu. Ya kalau kerja itu, ya tahu diri, itu malu, budaya malu itu ditanamkan tuh. Ya kalau udah nggak mampu mundur Bu, mundur. Jangan kami warga Indonesia ini, rakyat ini kamu korbankan. Gak ada yang beres. Katanya cuma 1-2, ternyata lebih. Sampai Pak Mahfud MD loh yang ngasih tahu. Malu Bu, malu. Jadi saya melihat ini ada pengaruh kekuasaan kepada mereka-mereka sehingga itu takut melakukan langkah yang lebih lanjut. Nah, menurut saya melihat sekarang ada upaya pembelokan. Bahwa orang Kementerian Keuangan sekarang dizolimi. Itu ada pembelokan itu. Jadi publik tetap harus berpendapat sampai tidak terbukti, termasuk Kementerian Keuangan, bahwa transaksi mencurigakan di staf Kementerian Keuangan itu adalah tetap harus disidik dan berpotensi adalah pencucian uang. Tapi kemudian kita jadi mempertanyakan kemampuan Pak Mahfud dalam membaca neraca, dalam membaca hasil laporan, begitu kan? Apakah Pak Mahfud salah dalam membaca hasil laporan? Sementara dia jelas-jelas menyatakan bahwa ini adalah transaksi yang mencurigakan. Jadi ini memang kita melihat di atas pun juga sudah tidak kompak ya Mas Hersu. Tidak kompak ya, betul. Dan kemudian ini pasti ada tekanan lah gitu, kita orang nggak salah kalau ini Iya. Jadi ada semangat membongkar, tapi ada semangat menutupi, begitu. Jadi mereka memang sama-sama pembantu Pak Jokowi, tapi memiliki kepentingan yang sepertinya ada sesuatu yang berbeda begitu. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begono, begitu kan istilahnya. Dan Pimpinan Komisi 3 DPR bingung angka 300 triliun rupiah di Kemenko tiba-tiba clear. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti temuan transaksi 300 triliun rupiah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Kementerian Keuangan yang ternyata bukan korupsi pegawai. Sahroni bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan kesimpulan yang dianggap cepat. Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu? Ujar Sahroni dalam keterangannya Rabu. Sahroni mengatakan semestinya kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada publik. Terlebih narasi 300 triliun sudah terlanjur mengemuka di masyarakat. Menurut Sahroni, dengan berakhirnya isu ini, maka ada penilaian di masyarakat seolah-olah kasus dihentikan. Ini juga menilai kasus ini bisa saja sebagai fitnah akibat data yang tidak akurat. Sahroni meminta kejelasan. Dua hal yang saya soroti dari temuan besar ini. Pertama, jangan sampai karena terlanjur mendapat perhatian yang begitu besar, kasus ini jadi seakan-akan dihentikan. Kedua, lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga, ungkapnya. Legislator Nasdem ini juga meminta publik tetap aktif memantau perkembangan dugaan kasus 300 triliun rupiah ke Kemenkeu ke depan. Namun dirinya memberikan catatan bahwa publik juga tidak boleh berspekulasi terlalu liar yang berujung pada timbulnya fitnah-fitnah baru.
Untuk diketahui, publik dibuat heboh oleh temuan transaksi fantastis senilai 300 triliun. Temuan ini pertama kali disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mendapat datanya dari PPATK. Di awal Mahfud MD menyebut ada hal tersebut bukan angka hasil korupsi melainkan tindak pencucian uang. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi yang sebelumnya disebut 300 triliun di Kemenkeu bukan dari korupsi oknum pegawai. Ivan mengatakan angka 300 triliun itu merupakan dari kasus tindak pidana asal yang ditangani Kemenkeu. Pimpinan Komisi 3 DPR bingung angka 300 triliun di Kemenkeu tiba-tiba clear. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti temuan transaksi 300 triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Kementerian Keuangan yang ternyata bukan korupsi pegawai. Sahroni bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan kesimpulan yang dianggap cepat. Ini publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya. Kepada publik kok bisa isunya tiba-tiba clear yang disimpulkan secepat itu. Demikian ujar Sahroni dalam keterangannya. Sahroni mengatakan semestinya kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada publik. Terlebih narasi 300 triliun sudah terlanjur mengemuka.